Semuanya salam sehat. Saya langsung saja untuk efisiensi waktu. Jadi, sebagaimana tadi disampaikan bahwa ada kegiatan tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan. Ini berawal dari kami menganggap bahwa, dan saya yakin semua juga masyarakat menganggap bahwa tenaga kerja itu merupakan tulang punggung perekonomian negara, sehingga kualitas dan ketangguhan sistem tata kelolanya menjadi salah satu kunci dalam upaya peningkatan ekonomi nasional. Saat ini Indonesia sedang berada pada periode produktif dengan bonus demografi yang menunjukkan tingginya jumlah sumber daya manusia yang berada pada usia kerja. Ini relevan dengan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan rata-rata jumlah pekerja atau buruh dalam 5 tahun terakhir jumlahnya ada 137,39 juta orang per tahun. Adapun untuk tahun 2025 jumlahnya 145,77 juta orang atau 54% dari total penduduk Indonesia. Dari populasi tersebut, tenaga kerja atau buruh pada bidang dan spesifikasi pekerjaan tertentu itu diwajibkan memiliki sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga meningkatkan produktivitas para pekerja. Adapun pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja harus dilakukan oleh personil K3 bidang lingkungan kerja yang memiliki sertifikasi, kompetensi, dan lisensi K3. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Biaya sebesar 6 juta ini 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut. Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya, agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pekerja atau buruh, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi nasional. Saya lanjutkan dengan penjelasan tentang kegiatan tindakan penyelidikan atau tangkap tangan yang sudah dilakukan oleh Kedeputian Penindakan. Yang pertama, bahwa kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam pemberantasan korupsi. Dari informasi yang dihimpun tersebut, pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 20 dan 21 Agustus, tim KPK kemudian bergerak secara paralel di beberapa lokasi di wilayah Jakarta dan mengamankan sejumlah 14 orang, yaitu Saudara IBM, selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022 sampai dengan 2025. Kemudian GAH atau GAH, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022 sampai dengan saat ini. SB, Subkoordinator Keselamatan Kerja, Direktorat Bina K3 tahun 2020 sampai dengan 2025. AK, Subkoordinator Kemitraan dan Personil Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai dengan sekarang. IEG,
Wakil Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2029. FRZ selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada atau sejak Maret 2025 sampai dengan sekarang. HS Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai dengan Februari 2025. SKP Subkoordinator, kemudian SUP Koordinator juga, kemudian ada TEM, ini adalah pihak PT perusahaan jasa PT Chem Indonesia, kemudian MM dari perusahaan jasa juga PT Chem Indonesia, dan Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021. Yang lainnya karena tidak terkait maka tidak dilakukan pemeriksaan. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti yang diduga terkait ataupun yang merupakan hasil dari tindak pidana ini, yaitu 15 unit kendaraan bermotor roda 4 dengan rincian 12 unit dari IBM, 1 unit dari SB, 1 unit kendaraan roda 4 dari SB, yang 12 unit tadi juga roda 4, kemudian 1 unit roda 4 dari HS, 1 unit roda 4 dari GAH. Kemudian 7 unit kendaraan bermotor roda 2, 6 unit kendaraan roda 2 diamankan dari IBM, dan 1 unit kendaraan roda 2 diamankan dari IEG. Kemudian ada juga uang tunai lebih kurang sekitar 170 juta dan ada 2.201 US dollar dan beberapa pecahan lainnya. Barang bukti tersebut dari pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini jumlahnya cukup banyak dan mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal ini relevan bahwa praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya, diperkirakan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Adapun konstruksi perkaranya, atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJ K3 dengan biaya yang seharusnya sesuai dengan tarif PNBP, kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah 81 miliar. Dengan rincian nanti akan didetailkan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJ K3. Kemudian GAH diduga menerima aliran uang sejumlah 3 miliar dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang berasal dari sejumlah transaksi, diantaranya setoran tunai mencapai 2,73 miliar, transfer dari IBM sebesar 317 juta, dan 2 perusahaan di bidang PJK3 dengan total 31,6 juta. Uang tersebut digunakan GAH untuk keperluan pribadi, dibelikan aset dalam bentuk pembelian 1 unit kendaraan roda 4 sekitar 500 juta, dan transfer kepada pihak lainnya senilai 2,53 miliar. Kemudian SP diduga menerima aliran dana sejumlah 3,5 miliar pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang diterimanya dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, diantaranya transfer ke pihak lain, belanja, hingga melakukan penarikan tunai sebesar
291 juta. Kemudian AK diduga menerima aliran dana sejumlah 5,5 miliar pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2024 dari pihak perantara. Kemudian sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Kemudian FAH dan HR sebesar 50 juta per minggu. HS lebih dari 1,5 miliar selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, serta CFH berupa 1 unit kendaraan roda 4. Sehingga dalam perkara ini, pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari PJK 3 adalah IBM, kemudian KAH, SB, AK, IEG, FRZ, CFH, HS. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian KAH, SB, AK, IEG, FRZ, HS, SKP, SUP, PM, dan MM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di rumah tahanan cabang KPK Gedung Merah Putih. Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian penjelasan pointer atau beberapa hal rangkaian daripada kegiatan tindakan penyelidikan tertangkap tangan. Sudah kami tetapkan semuanya. Jadi saya tambahkan ini merupakan sebuah keprihatinan sebenarnya. Ya, aslinya seperti itu. Saya yakin semua pihak merasakan sebuah keprihatinan di saat pengurusan tenaga kerja harusnya dipermudah, tapi kemudian ada sekelompok pejabat yang justru memanfaatkan, mengetahui, membiarkan, bahkan menikmati dan menerima ya uang yang berasal dari pihak-pihak tenaga kerja perusahaan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, kami berharap tentunya dengan proses penegakan hukum ini akan membawa dampak, akan menimbulkan pengaruh ya terhadap semua pihak. Terutama kami juga berharap semua kementerian yang memberikan pelayanan publik melakukan proses perizinan, ya itu para menterinya paling tidak campur tangan dan turun tangan untuk melakukan kegiatan pengawasan, ya sehingga tidak terjadi praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Jubir, silakan. Terima kasih Pak Ketua yang telah menjelaskan secara lengkap terkait kronologi